Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya silakan pimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, baik ya. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang teks narasi. Kali ini Ibu akan membahas ke materi berikutnya, yaitu tentang teks berita. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ialah untuk menjelaskan pengertian teks berita, menemukan unsur-unsur berita dalam sebuah teks berita secara benar. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Baik. Kalau seperti itu, nah, berbicara tentang sebuah teks berita ya. Berbicara tentang teks berita, sudah pasti Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah hari ini kalian sudah membaca sebuah teks berita? Apakah kalian sudah membaca berita pada hari ini? Berita terkini. Ya, betul. Berita terkini yaitu masih tentang dengan pandemi virus corona ya. Baik, untuk lanjut ke bukunya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu sebelum kita belajar lebih dalam lagi, yaitu tentang unsur-unsur berita. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan yang kedua tentang unsur-unsur dari sebuah teks berita. Nah, anak-anak tolong perhatikan. Jadi pengertian dari teks berita ialah sebuah sajian informasi yang menyampaikan sebuah kejadian, segala peristiwa yang sedang terjadi, baik itu berupa tulisan maupun berupa lisan. Nah, teks berita juga bisa dikatakan sebagai informasi yang selalu ada di setiap zamannya. Anak-anak, teks berita ini bisa disampaikan melalui dua media, yaitu dua cara, baik itu dari media elektronik ataupun media cetak. Media elektronik bisa kita jumpai melalui televisi, radio, dan tentunya HP Android. Lalu yang kedua media cetak. Media cetak ini bisa kita jumpai lewat surat kabar. Selain itu juga dari koran, majalah, ataupun artikel-artikel. Nah, sekarang kita masuk ke unsur berita. Unsur berita ini apa sih fungsinya? Nah, unsur berita, bila kalian mengetahui unsur-unsur berita ini, maka kalian akan mendapatkan ide pokok atau inti dari sebuah berita tersebut. Unsur-unsur teks berita terangkum atau terkerangka dalam rumus 5W1H. 5W plus 1H. Pernah dengar tentang rumus 5W plus 1H? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi, rumus 5W plus 1H ini terdiri dari kata what, who, where, when, why, dan yang terakhir yaitu how. Nah, bila kalian menemukan jawaban dari seluruh pertanyaan-pertanyaan ini, maka kalian akan mengetahui inti dari sebuah berita tersebut. Paham anak-anak? Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengenalnya dengan adik Simba. Apa sih adik Simba, Bu? Nah, adik Simba ialah kepanjangan dari rumus 5W1H ini, tapi dalam bahasa Indonesia. A-nya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas kelompok. Jadi masing-masing dari kalian Ibu akan membentuk menjadi 2 tim. Nah,
dari tim ini akan mencari tugas yang sama, yaitu mencari unsur-unsur berita dari sebuah berita tentang peristiwa menjelang Lebaran. Silakan kalian kerjakan dari teks yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui unsur-unsur dari teks berita peristiwa menjelang Lebaran, Ibu akan memberikan sebuah games kepada kalian. Kita akan bermain tentang talking stick namanya ya. Jadi stick ini atau tongkat ini akan dioper ke siswa, seluruh siswa, dan Ibu akan menyetel sebuah lagu. Ketika lagu itu berhenti, maka siswa yang memegang tongkat terakhir akan maju membacakan tugasnya, mempresentasikan beserta teman kelompoknya. Paham? Kalau begitu, bagaimana anak-anak, sudah? Baik. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham tentang teks berita, begitu juga setelah Ibu lihat kalian tadi mengerjakan tugas kelompok. Sekarang Ibu ingin memberikan tugas individu kepada kalian. Silakan cari tentang penjelasan dari unsur-unsur 5W ini secara mendetail dari internet. Silakan cari, kemudian dikerjakan di kertas double folio. Ingat ya anak-anak, dan karena teks berita ini sudah kalian pahami, Ibu akan lanjut ke materi berikutnya, masih tentang teks berita, tapi belajar tentang memahami bagaimana cara menyunting sebuah berita dan kaidah struktur kebahasaan dalam teks berita itu apa saja. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucap lafaz hamdah. Baik, sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.